Bismillah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada video kali ini saya akan membahas kaul-kaul ulama tentang kelebihan 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan kelebihan-kelebihan Lailatul Qadar di akhir malam tersebut. Kami menukil dari beberapa kitab yang telah kami susun dan kami jadikan suatu referensi bahwa malam 10 terakhir bulan Ramadan itu kita disunahkan untuk lebih ibadah kita ketimbang di malam-malam sebelumnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat dan bersungguh-sungguh dalam beribadah di malam ini. Karena di malam 10 terakhir ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sehingga para ulama menjelaskan, terutama kami nukil di kitab At-Takriratus Sadidah, dikatakan di sana kita disunahkan untuk lebih berijtihad atau lebih dalam ibadah kita di malam 10 terakhir. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperbanyak sedekah pada 10 terakhir ini, memperbanyak doa dan sebagainya. Dan di sini kita juga disunahkan dari malam 21 sampai selesai bulan Ramadan, yaitu tanggal 30 atau 29, kita disunahkan untuk memperbanyak ibadah seperti sholat, zikir, sholawat, sodakoh, menyantuni anak yatim, dan sedekah-sedekah jariah lainnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan hal demikian juga. Dan pada kesempatan kali ini, karena sebentar lagi kita akan memasuki malam ke-21 menurut hitungan bulan Hijriah. Kalau bulan Hijriah itu dihitung dari maghrib. Kalau udah maghrib berarti sudah berubah tanggal. Berbeda dengan perubahan kalender Masehi. Kalau belum jam 12 malam, belum berubah tanggal. Nah, di sini kami akan mendefinisikan sesuai kaul ulama apa itu malam Lailatul Qadar. Kalau kita telaah di dalam Al-Quran, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah suatu malam di mana Al-Quran diturunkan. Maksudnya Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau ila sama'id dunia. Semua Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas diturunkan ke langit dunia. Akan tetapi diturunkannya ke bumi itu dengan cara berangsur-angsur sesuai dengan asbabun nuzulnya. Begitu sekiranya pada tanggal 17 Ramadan. Nah, di sini dijelaskan Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Karena pada saat itu malaikat turun. Dan barang siapa yang berdoa di malam Lailatul Qadar itu, doanya makbul. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kesejahteraan, yang di malam itu tidak ada kejelekan. La syarra fiha. Kalau dijelaskan di dalam kitab ini, pendapat Imam Qurtubi yang mengatakan begitu. Tidak ada kejelekan sampai terbitnya fajar di malam Lailatul Qadar. Namun kita juga perlu tahu apa sebab turunnya surat Al-Qadar. Di sini kami mengambil kesimpulan bahwa asbabun nuzul surat Al-Qadar itu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bercerita kepada sahabatnya tentang ada pemuda dari Bani Israel yang membawa pedang atau berjihad di jalan Allah selama 1000 tahun. Nah, terus orang-orang muslim dan mukmin yang mendengarkannya itu merasa takjub. Kalau bahasa sasaknya itu bengak. Nah, sehingga Allah menurunkan ayat ini untuk menghususkannya kepada kaum muslimin. Begitu sekiranya tentang Lailatul Qadar. Dan nama Lailatul Qadar ini bisa juga dinamakan Lailatul Qadar atau Lailatul Barakah karena di malam itu penuh dengan keberkahan. Adapun sebab dinamakannya Lailatul Qadar, dinamakan Lailatul Qadar itu bahwasanya Allah mentakdirkan segala apa yang akan Dia tentukan dari kematian seorang, dari ajal, dari rezeki, dari jodoh dan lain sebagainya. Namun ada juga ulama yang mengatakan bahwa tempat penentuan ajal dan itu di bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Di sini juga ada juga yang bertanya, sejak kapan mulai malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu dimulai dari permulaan malam. Kalau kita lihat secara bahasanya sampai terbit fajar shodiq. Begitu sekira. Namun jika kita kaitkan juga dengan hadis-hadis bahwa malaikat itu turun pada pertengahan malam, bisa jadi malam Lailatul Qadar itu di pertengahan malam. Namun malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah. Namun apa hikmah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nanti kita simak penjelasannya. Namun ada juga orang yang bertanya, pada tanggal berapakah malam Lailatul Qadar itu jatuh? Kalau kita simak di dalam kitab I'anatul Talibin bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh di 10 terakhir bulan Ramadan, pada hari-hari ganjilnya, pada malam-malam ganjilnya. Nah, tapi dalam ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh di antara tanggal 21 dan 23. Begitupun juga Imam Hanifah atau Imam Hanafi mengatakan hal demikian juga. Di sini saya menukil kaul-kaul ulama yang kami kumpulkan dari berbagai kitab, karena kaul tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar itu ada 40 kaul yang dijelaskan. Kalau saya nggak hilap itu di kitab Fathul Bari dijelaskan di sana 40 kaul itu. Nah, di sini juga dikatakan bahwa kalau menurut Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi Ibnu Abbas mengatakan bahwa biasanya malam Lailatul Qadar itu jatuh tanggal 27. Nah, di sini juga Imam Asy-Syadzili mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 17 Ramadan, akan tetapi sudah lewat. Yang selanjutnya pendapat dari para ulama hadis. Ulama hadis bahwasanya mereka mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah jatuh pada malam-malam ganjil, yaitu malam 27 Ramadan. Begitu penjelasan para ulama tentang hal tersebut. Namun Imam Ghazali juga berbeda pendapat lagi. Jika
puasa kita dimulai pada hari Jumat seperti puasa yang sedang kita lakukan ini, maka malam Lailatul Qadarnya jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Ada juga ulama lain yang mengatakan, jika puasa kita dimulai pada hari Jumat, maka malam Lailatul Qadar itu jatuh tanggal 29 Ramadan. Namun, ini ada pendapat yang syadz. Kami sengaja menukilnya sebagai pengetahuan, sebagai kehati-hatian kita, penjagaan kita, semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di sini dijelaskan bahwa ada pendapat yang syadz bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Namun ada juga yang mengatakan, tanggal 17 dan ada yang mengatakan tanggal 19 Ramadan. Ini ikhtilaf ulama karena sesuai dengan penelitian mereka. Dan kenapa dinamakan Al-Qadar juga malam Lailatul Qadar? Kami tambahkan karena di malam itu penuh dengan keagungan dan fadilah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah bahas tentang tanggal berapa malam Lailatul Qadar itu. Sekarang kita harus tahu bagaimana tanda malam Lailatul Qadar itu. Kami sudah menukil di dalam kitab tafsir As-Sawi, At-Taqriratus Sadidah, dan kitab Bughiyatul Talib, dan kitab-kitab lainnya. Kami kumpulkan jadi satu supaya kita bisa mengetahui tanda-tandanya. Pada malam Lailatul Qadar itu sedikit sekali gonggongan anjing dan bunyi himar. Nah, ini tanda yang pertama. Yang kedua, air yang asin bisa berubah menjadi tawar, nggak asin lagi. Yang ketiga, setiap makhluk sujud pada malam itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pada malam itu cahaya bulan terang benderang tenang. Yang keenam, matahari di pagi hari itu bercahaya putih sofiah. Kalau di dalam bahasa Arabnya, sofiah itu artinya jernih atau bisa jadi putih dan tidak ada pancaran sinarnya. Biasanya ada pancaran sinar matahari kan, tapi kalau tidak ada pancarannya, berarti itu tandanya malam Lailatul Qadar ada di malam itu. Yang ketujuh, pada malam Lailatul Qadar itu cuacanya tidak dingin, tidak panas, pertengahan-pertengahan. Dan pada malam Lailatul Qadar itu juga tandanya ini, manusia itu merasa tenang dan penuh dalam kesunyian. Dan sebagian juga mengatakan bahwa ada tanda-tanda Lailatul Qadar itu setelah berlalunya malam tersebut. Nah, kita sudah tahu tanda malam Lailatul Qadar, terus kapan, apa itu Lailatul Qadar, asbabun nuzul ayat, dan kita juga akan menjelaskan siapa yang pertama mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tidak menjadi keraguan kita bahwa yang paling pertama mendapat Lailatul Qadar itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan sahabat-sahabatnya juga dan para ulama yang menyebutkan penelitian ini dengan kita, pasti mereka itu sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar karena kesalehan mereka. Banyak para cerita-cerita ulama yang mendapatkan malam Lailatul Qadar karena di sana adalah tempat doa makbul. Nah, di sini kami juga mengutip amalan-amalan apa yang harus dibaca di malam Lailatul Qadar atau 10 terakhir di bulan Ramadan. Yang pertama, kita juga dianjurkan untuk membaca surat Yasin, karena surat Yasin itu sesuai hajat kita. Disunahkan juga membaca Al-Zalzalah, surat Al-Kafirun, dan akhir surat Al-Baqarah dan Al-Ikhlas. Ini kami nukil di kitab Hasiyah Soi. Dan kita juga disuruh untuk banyak istighfar, tasbih, sholawat, dan melakukan kebaikan-kebaikannya.
seperti menjaga diri dari maksiat, memperbaiki kualitas ibadah, dan kebaikan lainnya. Terutama kita perbanyak sedekah. Dan ada juga amalan yang apabila kita membacanya itu, kita disamakan dengan orang yang mendapat malam Lailatul Qadar. Apa bunyi amalannya? Ini: La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim, salah samarat. Ini dibaca 3 kali pada akhir bulan Ramadan, itu 10 terakhir itu. Ini juga kami nukil. Dan juga sedikit juga kami akan menjelaskan apa kelebihan surah Al-Qadar atau Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di sini kami menukil di kitab Is'ab Ahlil Iman biwadha'ifi syahri Ramadan, karangan Al-Alim Al-Allamah Syekh Hasan Al-Masyad, guru dari Bapak Maulana Syekh dan para ulama lainnya yang ada di Indonesia, bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Qadar 41 kali dan setelah itu dia memohon kepada Allah hajatnya, insya Allah Allah akan mengabulkan hajatnya. Ini dikatakan oleh orang yang sangat dekat dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di teks kitabnya, kalau nggak salah, waqala ba'dul arifin. Kalau arifin itu orang yang sudah kenal dekat dengan Tuhannya. Terus ada hadis juga tentang fadilah salat di malam itu, malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini hadis ini kami nukil di kitab I'anatul Talibin, bahwa barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, ikhlas mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Maksudnya dosa-dosa kecil ini, bukan dosa besar. Kalau dosa besar itu harus tobat. Dan ini juga bukan maksudnya dosa atau kesalahan kita kepada orang lain. Kalau kesalahan kita kepada orang lain, Allah itu tidak akan mengampuni kita sebelum orang yang kita sakiti itu memaafkan kita atau dia ikhlas dan sebagainya. Itu tentang Lailatul Qadar. Namun juga kami juga menyimpulkan di sini apa hikmah Allah Subhanahu wa taala merahasiakan malam Lailatul Qadar itu. Kenapa enggak pada malam ini? Nah, jadi di sini kami mengutip di kitab Hikmatut Tashri' wal Falsafah. Di sini dijelaskan pertama, kenapa disembunyikan, agar kita menghidupkan malam-malam sebelumnya itu dengan penuh semangat dan tidak menghususkan malam Lailatul Qadar itu. Nah, yang kedua, agar kita selalu berusaha untuk mencarinya, agar kita dapat pahala orang-orang yang berijtihad, yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. 3, agar manusia mengagungkan malam-malam yang lain. Nah, itu tentang kutipan kami tentang malam Lailatul Qadar dan amalan-amalan di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jika ada tambahan mohon ditambahkan, dan jika ada kesalahan itu murni datang dari saya sendiri, dan jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga Allah mempertemukan kita lagi dengan bulan Ramadan. Semoga Allah mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar, agar kita mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah 1000 bulan. Untuk lebih jelasnya, ini kami hanya menyampaikan kaul-kaul ulama tentang malam Lailatul Qadar. Pendapat di kami itu tidak ada, karena kami bukan ahli pendapat. Yang ahli itu adalah ulama-ulama. Kami mengutip kitab-kitab karya-karya ulama. Adapun referensi yang kami pakai untuk menyimpulkan malam Lailatul Qadar ini adalah, yang pertama itu kitab
tafsir seperti tafsir Sawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir dan tafsir lainnya. Kita juga memakai kitab I'anatul Talibin, Fathul Mu'in, kita pakai At-Takriratus Sadidah, Bugyatul Talib, Hikmatut Tasyri' dan Is'af, dan kitab-kitab lainnya. Saudara-saudara juga bisa mencari di kitab-kitab lainnya tentang hal tersebut. Semoga bermanfaat. Ini saja dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, di malam 10 terakhir bulan Ramadan ini, marilah kita memperbanyak sedekah, lebih banyak memberikan nafkah kepada keluarga yang wajib dinafkahi, berbuat baik kepada kerabat dan tetangga, banyak baca Al-Quran, dan banyak ibadah seperti sholat sunnah, dan memperbanyak doa dan zikir serta salawat kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.